sejak saat itu akhirnya AIS ITS mendapatkan invitation gitu ya untuk memaparkan apa sih AIS ITS untuk fitur early warning system ini. Dilakukan kerjasama dengan operator pipa di sana, dan sejak saat itu AIS ITS dimanfaatkan di sana. Selamat datang di RAM Podcast episode 4. Saya Dimas Akmal Fariza selaku moderator kali ini. Teman-teman pada tahu nggak sih kalau di Lab Rams ini ada riset yang bernama AIS ITS. Nah, AIS ITS ini bagus untuk kemajuan dari sektor kemaritiman ya. Nah, sekarang saya langsung bersama Bapak Dr. Engineering Dimas Widi Handani. Selamat datang Bapak, apa kabar? Ya, selamat malam Dimas. Ya, terima kasih waktunya. Nah, di sini kita akan berbincang mengenai AIS ITS. Mungkin sebelum itu Bapak Dimas mungkin bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Ya, terima kasih ya. Saya sudah diperkenankan malam ini ya ada di sini. Saya Dimas Widi Handani. Jadi keseharian saya bertugas sebagai dosen ya di Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS, dan dalam waktu yang sama kebetulan saja diberikan tugas sebagai Kepala Pusat Unggulan Iptek Keselamatan Kapal dan Instalasi Laut atau PUI-Kekal di ITS. Mungkin itu dulu singkat ya. Oke. Nah, teman-teman dari profilnya saja kita udah bisa lihat ya kalau beliau ini sudah tidak perlu dilakukan lagi di dalam dunia maritimnya itu sendiri. Nah, Bapak, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, Pak. Untuk Bapak, apa sih AIS ITS itu dan latar belakang tergagasnya AIS ITS ini karena apa ya, Pak? Ya, AIS ITS ya. Jadi AIS ITS ini saya bercerita dulu dari singkatan dari apa sih gitu ya. Iya. Jadi AIS ITS ini singkatan dari Automatic Identification System of Institute Teknologi 10 November atau AIS ITS. Jadi ini merupakan sebuah platform aplikasi yang dimanfaatkan sebenarnya sangat banyak ya, khususnya untuk meningkatkan keselamatan maritim, khususnya tentang keselamatan kapal, kemudian keselamatan fasilitas minyak dan gas yang ada di laut khususnya, seperti subsea pipeline gitu ya. Kemudian platform. Kenapa AIS ITS ini penting? Karena menurut histori kalau rekan-rekan semua ini buka di berita gitu ya, cukup sering kejadian kecelakaan kapal gitu ya, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Ya, kejadian kapal menubruk platform atau anjungan lepas pantai gitu ya. Kemudian kejadian pipa bawah laut atau subsea pipeline itu rusak karena aktivitas kapal. Contohnya kapal menurunkan jangkar kemudian pipanya pecah gitu ya. Nah, jadi AIS ITS ini dikembangkan khususnya untuk melindungi fasilitas-fasilitas khususnya fasilitas minyak dan gas ya yang ada di laut. Walaupun nanti pengembangannya akan sangat banyak sekali gitu ya. Itu dulu saya kira. Oke, tadi sudah dijelaskan untuk latar belakang sama apa sih itu AIS ITS Automatic. Tadi sudah dijelaskan juga. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Penciptaan AIS ITS ini apakah dilakukan dengan melibatkan stakeholder lain atau hanya dari ITS saja? Dan kalau memang melibatkan stakeholder lain itu kalau boleh bisa disebutkan, Pak. Ya. Jadi AIS ITS ini memang awalnya dari Lab Rams ya. Jadi podcast ini kan juga sama ini. Awalnya dari Lab Rams gitu. Jadi kami dosen-dosen ITS yang home base-nya ada di Departemen Teknik Sistem Perkapalan, khususnya di Lab Rams. Itu dulunya memang menginisiasi AIS ITS ini. Walaupun sebelumnya memang mendapat dukungan dari berbagai pihak ya. Contohnya dari kampus dari luar negeri, misalkan dari Kobe University, kemudian beberapa kampus dari Turki, kemudian UTM Malaysia, kemudian NMRI Jepang gitu ya, Osaka University, Tokyo University. Kami mendapatkan dukungan dari mereka, dan pada waktu itu tepatnya di tahun 2007 ya, itu kita mendapatkan hibah. Ya, hibah berupa alat AIS. Jadi alatnya satu kotak kecil gitu. Mungkin seukuran ini ya. Seukuran ini gitu. Kita mendapatkan itu, kemudian dari situ kita kembangkan aplikasi-aplikasi yang memanfaatkan data AIS. Jadi data AIS ini sangat
banyak ya yang bisa kita gunakan. Contohnya, saya mungkin di sini mencontohkan data AIS ini dia dikirimkan oleh kapal. Jadi ada suatu alat namanya AIS transponder yang ada di kapal. Nah, dia mengirimkan data setiap sekitar 5 detik ya, mengirimkan berbagai informasi tentang kapal. Nah, ini yang kita tangkap menggunakan alat yang dihibahkan oleh Kobe University tadi ke kami di tahun 2007, dan dari situ kita kembangkan. Jadi kalau pertanyaannya adalah siapa saja yang dulunya mendukung ya pengembangan ICT ini, dari luar negeri ya, beberapa kampus tadi, dari dalam negeri pun juga sama. Jadi kami lintas departemen ya, ada dari Departemen Teknik Lautan gitu ya, karena mereka berbicara tentang anjungan lepas pantai, tentang subsea pipeline. Kami di sistem perkapalan berbicara tentang perpipaan gitu ya, atau pipeline juga gitu ya. Jadi dari departemen misalkan biologi ya, marine biologi, mereka peneliti dari sana banyak berbicara tentang area konservasi laut. Nah, AIS ini juga bermanfaat untuk itu. Jadi karena ada area konservasi laut yang di dalamnya ada terumbu karang yang dilindungi gitu ya. Kemudian ada berbagai macam spesies yang langka. Nah, area itu bisa kita lindungi dengan menggunakan ICTS ini. Supaya kapal-kapal, contohnya ya, kapal-kapal yang ukurannya besar gitu ya, biasanya mereka kapal-kapal internasional itu lewat di area dekat area konservasi gitu ya. Kira-kira kita batasi ini jaraknya misalkan ya. Kenapa? Supaya in case ada kecelakaan, minyaknya tidak sampai mencemari lingkungan yang kita lindungi. Seperti itu. Itu salah satu contohnya saja ya. Mungkin nanti kita bisa saya sampaikan lebih lanjut lagi. Oke, berarti memang dari ICT sendiri itu tidak hanya berdiri sendiri ya Pak ya. Mungkin hanya kita mulai dari penggagasannya dari RAMS sendiri, terus kemudian ada dukungan-dukungan juga dari universitas dari luar negeri maupun dari dalamnya. Ya. Oke Bapak. Boleh nambahkan sedikit lagi? Boleh Pak. Tadi ada yang lupa tadi ya. Iya. Saya ingin menyampaikan tentang konsorsium riset AIS. Iya. Ya, jadi kalau tadi saya sebutkan beberapa kampus ya, sekitar 10 ya, mungkin 8 atau 10 kampus dari luar negeri yang awalnya mendukung pengembangan AIS ini dengan memberikan hibah gitu ya ke ITS. Kemudian dari situ kita kembangkan dengan berbagai macam sumber dana penelitian ya, dari pusat ataukah dari ITS sendiri. Kemudian karena kami merasa mendapatkan semacam dukungan yang sangat bagus gitu ya dari berbagai pihak. Kemudian setelah ICTS ini berkembang, kami mencoba untuk merangkul kampus-kampus di dalam negeri yang lain. Dari ya bisa dibilang Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur ya, dalam kerangka kerja konsorsium riset AIS. Jadi apa sih konsorsium riset AIS itu? Jadi konsorsium riset AIS ini adalah konsorsium yang terdiri dari berbagai macam perguruan tinggi, baik kampus negeri dan swasta, politeknik ataukah institut atau universitas ya. Contohnya di bagian barat itu ada Politeknik Negeri Batam, kemudian Politeknik Bengkalis, bergerak ke tengah ada UPI, kemudian ada Universitas Wilaroda, salah satu kampus swasta ya di Indramayu. Kemudian ada ITS sendiri, PPNS, kemudian Poltera, Politeknik Negeri Banyuwangi, kemudian menyeberang Selat Bali ada Universitas Udayana, kemudian ada Universitas Pendidikan Ganesha, kemudian Universitas Warmadewa, kemudian ke timur lagi ada kampus Universitas Mataram. Nah, di setiap kampus ini kami menghibahkan perangkat gitu ya di awal gitu, walaupun perkembangannya mereka menyediakan sendiri ya. Contohnya PPNS ya, bergabung di konsorsium ini kemudian memasang AIS di beberapa tempat. Kemudian dengan platform AIS ITS, data-data dari berbagai macam tempat tadi kita kumpulkan dan ini dipakai bersama untuk penelitian bersama ya, untuk kebermanfaatan bersama untuk peneliti-peneliti di anggota konsorsium tadi gitu. Selain datanya kita simpan, juga kita tampilkan dalam platform AIS ITS. Jadi itu ya selain kita mendapatkan manfaat di awal, diberikan hibah, tapi kita mencoba untuk merangkul kampus-kampus yang lain, semoga bisa
memberikan manfaat lebih lah ya AIS ITS ini dalam kerangka kerja konsorsium riset AIS. Oke, tadi sudah dijelaskan dari latar belakang, terus ada penciptaan dan melibatkan stakeholder-stakeholdernya dari mulai yang tadi 2007 ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak perkembangan teknologi AIS ITS dari awal sampai saat ini? Perkembangan teknologi AIS ITS ya. Iya. Baik. Jadi perlu diketahui bahwa AIS ITS ini adalah pengembangan dalam bentuk software ya atau aplikasi. Begitu. Kalau terkait dengan perkembangannya, saya kira saya bisa berkata sangat pesat ya hingga saat ini. Artinya berbagai macam fitur yang melekat pada AIS ITS ini kita bisa kembangkan semakin banyak gitu ya. Awalnya kita hanya mengembangkan terkait dengan monitoring kapal saja. Jadi data-data kapal yang dikirimkan oleh AIS yang diwajibkan oleh IMO ya, 300 gross tonnage itu kapal-kapal yang ukurannya sekian itu diwajibkan punya AIS dan mengaktifkannya. Nah, di awal kami hanya menampilkan saja posisi kapal-kapal tersebut gitu ya. Tapi seiring waktu gitu ya, masing-masing peneliti di AIS ITS ini semakin mengembangkan penelitiannya. Contoh misalkan kita menambahkan ship tracking system, kemudian ship inspection system. Ya, ada juga fuel monitoring system. Jadi kita gunakan tidak hanya memonitor lokasi kapal, tapi dipakai untuk memonitor berapa sih jumlah volume bahan bakar yang dikonsumsi oleh kapal. Karena kan isunya banyak ya, cukup banyak lah ya. Bahan bakar yang dimanfaatkan oleh operator kapal dengan tidak sesuai dengan laporannya. Ya, itu kita bisa manfaatkan AIS untuk itu. Ada juga early warning system. Jadi pengembangan ini kita kembangkan karena ada histori, contohnya ada pipa minyak di Indonesia ya, di Kalimantan yang waktu itu tergaruk jangkar sehingga minyaknya bocor, mencemari lingkungan, ada kebakaran di atas laut dan ada korban jiwa. Nah, itu salah satu kejadian yang besar di Indonesia waktu itu ya. Nah, sehingga kita kembangkan early warning system tujuannya untuk mendapatkan info apakah di atas laut yang ada pipanya di bawahnya itu ada kapal yang beraktivitas gitu ya. Dia berhenti dan berpotensi untuk menurunkan jangkar misalkan. Nah, itu kan sangat berbahaya. Itu ya. Masih banyak sekali peluang-peluang pengembangannya tentunya ya. Dan kalau boleh bercerita, bahkan AIS ITS ini sudah dalam tanda kutip menelorkan ya beberapa profesor gitu ya. Untuk anggota konsorsiumnya. Contoh di ITS sudah ada Prof. Made Aryana contohnya ya. Kemudian di Universitas Udayana sudah ada Prof. Made Oka Widiantara. Ya, tahun lalu dikukuhkan sebagai profesor dalam bidang pengembangan antena AIS gitu ya. Dan semoga ke depan semakin berkembang penelitiannya dan menghasilkan ya guru besar yang memanfaatkan AIS ini ya dalam penelitiannya. Itu dulu saya kira ya. Oke. Tadi kan kalau dilihat kan ada AIS ini kan ada fitur early warning system, terus ada ship tracking, terus ada yang monitoring bahan bakar. Nah, kalau dilihat kan pasti itu bukan orang biasa ya Pak ya, target pasarnya. Nah, kira-kira nih Pak, AIS ITS itu target pasarnya sebenarnya buat siapa sih Pak? Target pasar ya? Ya, target pasarnya. Target pasar berarti kita berbicara one step ahead dari penelitian ini kayaknya. Iya. Oke. Sebentar, tak minum dulu kalau bicara masalah pasar. Saya juga ikutan ya Pak minum Pak, kayak gitu Pak. Target pasar, oke. Target pasar artinya apa ya? Komersialisasi berarti ya? Iya betul Pak. Komersialisasi, oke. Saya bisa bicara mungkin menginformasikan. Tadi sempat saya mention tentang AIS ITS sudah dimanfaatkan untuk mengamankan pipa gitu ya? Iya. Jadi sekitar tahun 2018 akhir kayaknya ya, atau awal 2019 itu pernah terjadi kecelakaan pipa bawah laut saya mention aja di Balikpapan lah ya, karena itu sudah menjadi informasi umum ya. Nah, kemudian sejak saat itu akhirnya AIS ITS mendapatkan invitation gitu ya untuk memaparkan apa sih AIS ITS untuk fitur early warning system ini. Akhirnya singkat cerita dilakukan kerjasama dengan operator pipa di sana
Dan sejak saat itu AIS ITS dimanfaatkan di sana, gitu ya, hingga saat ini, gitu ya. Itu yang pertama. Mungkin saya sebut saja di Pertamina RU5 Balikpapan ya, gitu. Kemudian selain itu ini sudah dimanfaatkan juga di PHI WMO, ya di Lamongan Sorbes ya, di LSB. Walaupun memang kerangka kerjasamanya ini masih dalam taraf kerjasama implementasi penelitian, gitu ya. Nantinya semoga dalam waktu dekat juga dalam kerangka komersialisasi ya kita manfaatkan di Lamongan begitu. Kalau dengan dunia industri kita sudah banyak melakukan kerjasama ya, seperti Samudra Indonesia itu sudah ada beberapa diskusi ya untuk memanfaatkan dalam hal field monitoring system misalkan ya. Walaupun masih belum itu masih proses diskusi, dan beberapa penjajakan kerjasama yang lain begitu saya kira ya. Oke. Tadi kan ada sedikit beberapa yang kayak field monitoring system kan itu belum terlaksana. Nah mungkin Pak, kedepannya kira-kira ICTS ini bakal dikembangkan seperti apa lagi sih Pak? Apakah ntar kayak misalnya sampai di motor juga ada gitu, atau sampai ke pesawat? Barangkali Pak, ini apa? Yang namanya peluang itu pasti ada ya. Tapi saat ini karena kita memang pengembangannya untuk maritim dulu ya, maritim dunia kelautan dulu, kita coba fokus di sini dulu gitu ya. Dan saya yakin untuk mengerjakan terkait dengan permintaan atau kebutuhan keselamatan fasilitas di laut itu saja sudah istilahnya sangat banyak gitu ya. Kita coba untuk ya, karena kita ITS kan kampus maritim ya. Katanya kan gitu ya, kita coba fokus di laut dulu gitu ya, meningkatkan keselamatan fasilitas minyak dan gas ya, atau kapal atau apapun itu ya, floating structure di laut menggunakan AIS ITS ini. Kalau terkait dengan future pengembangan seperti apa, yaitu tadi saya kira saya kira kita coba untuk maksimalkan pemanfaatan fitur-fitur yang sudah ada dulu ya. Karena masih masih sangat banyak fasilitas yang belum kita implementasikan AIS ITS ini di fasilitas-fasilitas tersebut ya. Apalagi kalau kita berbicara dengan pengembangan, saya kira masih cukup banyak pengembangannya. Salah satunya adalah perlindungan area konservasi laut. Saya masih ingat tepatnya 1 hari yang lalu ya, tanggal 26 ya, kedatangan di lab ya, satu rombongan bersama dengan Dirjen KLHK gitu. Beliau menyatakan bahwa di area Selat Singapura ya, kita dalam tanda kutip mendapatkan getahnya lah gitu ya, dengan ramainya aktivitas bisnis di lalu lintas kapal di Singapura gitu. Katanya ya itu cukup banyak kapal-kapal yang sebelum bersandar atau menuju Singapura, mereka transit dulu di area perairan Bintan ya, untuk balas exchange di sana. Nah, itu kan berarti merugikan kita gitu. Nah, sudah ada diskusi dengan Dirjen KLHK, bagaimana jika kita manfaatkan AIS ITS ini untuk memberikan semacam early warning system ya. Kita deteksi kapal-kapal yang melakukan hal tersebut ya. Yang merugikan kita, membuang balas di sana. Nah, ini kalau ada early warning system berdasarkan data AIS, saya kira memudahkan ya pihak-pihak terkait untuk melakukan tindakan lebih lanjut gitu ya, penangkapan atau peringatan atau lain sebagainya. Kalau berbicara tentang pengembangan, saya kira sangat-sangat banyak ya. Marine forensik ya, kemudian kalau ada kecelakaan kita lihat tracking kapal yang kira-kira menyalahi aturan mana. Nah, itu kita bisa buka lagi atau download lagi data-data yang tersimpan di AIS ITS ya, di server kita, kemudian kita lihat datanya. Secara historis sudah banyak ya beberapa kecelakaan tahun-tahun sebelumnya yang kita ditanyai ya oleh pihak investigator gitu ya terkait data-data tersebut. Tapi tentunya kita harus berhati-hati. Tidak semua orang kita share data ini, karena data ini merupakan data yang penting ya. Tidak semua orang kita share gitu ya. Tapi kalau terkait dengan penelitian khususnya tentang mahasiswa ya, S1, S2, S3 misalkan,
ya kita bisa sangat terbuka ya untuk semuanya, ya untuk memanfaatkan data ini untuk kepentingan penelitian, gitu ya. Oke, tadi kan kalau dilihat kan berarti memang AIS ini masih bisa berkembang sangat luas lagi gitu ya Pak ya? Ya, Nah, benar sekali. karena itu Pak, saya mungkin bertanya untuk harapan Bapak sih, untuk AIS ITS ke depannya itu bagaimana Pak? Harapan saya ya, mungkin tepatnya bukan saya, karena ICTS ini bukan hanya saya yang mengembangkan ya. Tentunya mungkin saya sebutkan saja ada Prof. Ketut ya, kemudian Dr. Dinariana, Dr. Imade Aryana, kemudian Dr. Fadila, Dr. Emi Pratiwi, dan dosen-dosen lain ya, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, khususnya di Departemen Teknik Perkapalan, kemudian Bapak Ibu di FTK ya, FTK ITS, serta beberapa dosen dari lab-lab lain di ITS ya, dan tidak hanya ITS ya, dari anggota konsorsium yang lain begitu. Harapan kami ya tentunya masih banyak fasilitas yang perlu kita selamatkan ya, kita tingkatkan keselamatannya. Harapannya kami bisa mensupport dengan menerapkan ICTS ini seperti itu. Pengembangan-pengembangan yang belum kita kembangkan, walaupun sudah secara algoritma kita kembangkan ya, kemudian tapi belum kita secara resmi attach di dalam fitur ICTS ke depannya, semoga segera bisa kita implementasikan begitu. Kemudian dari sisi risetnya, saya kira kita punya banyak mahasiswa di Lab Rams ya yang sangat potensi. Saya mengucapkan terima kasih kepada mahasiswa Rams ya yang sangat aktif, saya kira bersama-sama untuk mengembangkan aplikasi ini ya. Harapannya data AIS ini yang kita punya merupakan big data yang sangat luas, kita bisa kembangkan dalam bentuk penelitian. Nah itu harapannya bisa seluas-luasnya bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa gitu ya. Yang lain lagi sangat banyak, mungkin tidak cukup kalau saya sebutkan satu-satu di sini. Yang jelas harapannya semoga keselamatan maritim di Indonesia bisa salah satunya ditingkatkan ya secara signifikan dengan memanfaatkan data AIS ini. Seperti itu. Oke, tadi kan itu harapan Bapak untuk AIS. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak sebagai penutup. Melihat kondisi kemaritiman di Indonesia saat ini, Pak. Harapan Bapak untuk kemaritiman Indonesia ke depannya, sama sedikit tambahan Pak, harapan Bapak untuk saya selaku moderator yang akan terjun ke dunia maritim nih Pak. Dan juga mungkin teman-teman juga yang nonton, ada yang mau daftar ke ITS, khususnya di Lab Rams, barangkali ataupun yang buat mahasiswa-mahasiswa baru, apalagi yang baru masuk. Itu gimana Pak? Ya, harapan saya untuk dunia maritim di Indonesia ya, ini sesuai sekali dengan kebetulan tugas saya ya. Ya saya sebagai ini saja siapa orang yang kebetulan diberi tugas di Pusat Unggulan ITEK Keselamatan Kapal dan instalasi laut gitu ya. Ya tentunya safety ya. Safety itu kan nomor satu ya. Semoga safety ini tetap terjaga pada level tertinggi ya untuk dunia kemaritiman di Indonesia. Saya kira saat ini semakin lama semakin sudah cukup bagus ya yang dilakukan oleh kita ya. Kita dalam hal ini semua orang ya, semua stakeholder. Artinya pemerintah ataukah operator pemilik kapal ataukah operator fasilitas oil and gas, dan kita sebagai warga kampus ya, peneliti, dosen dan seterusnya. Kita bisa melihat semakin hari jumlah kecelakaan kapal di Indonesia semakin menurun. Coba cek ya di data, kita semua tahu seperti itu. Tapi masih ada gitu. Dan yang namanya hazard itu pasti ada peluang kejadiannya. Dengan kalau itu terjadi maka konsekuensinya bisa jadi besar ya, dan risikonya bisa jadi tinggi. Harapan saya ya semua dari kita harus saling bahu-membahu, sesuai dengan porsi kita gitu ya. Contohnya ya karena kita bicara tentang ICTS, harapannya ICTS bisa semakin luas diimplementasikan gitu ya. Kemudian juga semakin luas juga untuk dikembangkan ya penelitiannya, kemudian fitur-fiturnya seperti itu. Dan harapannya semoga keselamatan operasional maritime, saya bicara maritime itu sangat luas ya, artinya keselamatan maritime di Indonesia itu semakin ditingkatkan begitu.
terkhusus tentang yang kedua tadi ya. Iya Pak, boleh Pak, barangkali Pak. Ya, Request ini Pak saya Pak. untuk Dimas ya. Gitu Iya, ya. Pak. Bukan Dimas saya maksudnya. Iya, Dimas saya, Pak. Dimas moderator gitu Dimas ya. tanpa H Pak saya Pak. Iya. Ya, bukan hanya Dimas deh gitu, untuk semua mahasiswa. Iya, betul, gitu Pak. ya. Karena saya dulu juga pernah merasakan sebagai mahasiswa gitu ya, bagaimana perjuangan sebagai mahasiswa ya. Ya tentunya tetap optimis gitu ya, tetap optimis untuk kedepannya, walaupun sekarang mungkin belum terlihat ya kedepannya seperti apa ya. Harapannya dunia maritim itu dengan safety ya, yang bersama-sama kita apa istilahnya upayakan gitu ya, sehingga dengan keselamatan artinya proses bisnis semua bisnis yang ada di dunia maritim itu semakin bergairah gitu ya. Dengan bergairah seperti itu, maka ya tentunya semakin membuka kesempatan untuk semuanya. Salah satunya untuk Dimas gitu ya. Iya Pak. Untuk Dimas Akmal siapa? Fahriza Pak. Fahriza. Alhamdulillah Dan tersebut. semuanya tentunya yang ada di sini ya. Dan juga yang sedang yang Yang nantinya menonton juga, yang menonton watching juga Pak. Podcast ini. Podcastnya apa namanya? Rams Podcast Pak. Ada kayaknya nama lebih kerennya lagi apa? Apa nih Pak? Rampok ya. Oh, Rampok Rampok. ya. Mungkin nanti yang Ada Rampok berarti. yang ya? menonton Rampok ini Oke. nanti bisa apa namanya seperti yang ditanyakan Dimas tadi, artinya keselamatan maritim semakin terjaga dengan salah satunya adalah implementasi ICTS gitu ya. Dan juga tentunya tidak hanya itu, yang lainnya juga kita harus maksimalkan ya apa yang kita bisa lakukan. Sehingga dunia bisnis di maritim ya itu semakin meningkat, sehingga berbagai peluang itu semakin terbuka lebar untuk Dimas dan teman-teman yang lainnya. Itu saya kira dari Oke saya. Pak. Sayang sekali Pak. Tadi itu karena pertanyaan terakhir mungkin cukup sih Pak dari perjumpaan kita kali ini Pak. Oke. Nah, buat teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan dari Ram Podcast Laboratory. Nah, jangan lupa ikuti keseruan-keseruan lainnya di YouTube Rams Laboratory. Tetap jaga sehat dan tetap safety.